Halo, selamat sore pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Pelabuhan Merak. Sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Bapak Robert Rau dari fraksi Partai Nasional Demokrat daerah pemilihan Papua. Pak, kita sudah ini berada di Pelabuhan Merak kali ini. Bagaimana Bapak melihat sejauh ini kesiapan arus mudik 2023 di Pelabuhan Merak? Ya, saya lihat kalau kita bilang persiapan, saya kira pasti semua menyampaikan siap dalam persiapan. Tapi kita lihat dengan lonjakan pemudik yang nanti akan melewati di sini, pasti ada terjadi penumpukan. Itu sudah pasti. Nggak mungkin bisa tertampung tadi kami lihat. Sekarang bagaimana untuk diminimalisasi supaya penumpukan itu tidak sampai seperti yang tahun lalu. Ini yang kita ingin supaya setiap tahun itu bisa ada perubahan. Dan tadi kita lihat sudah disampaikan ada cash program bahwa penampung di sini sudah diperbesar, ya kan. Terus ada pelabuhan, penambahan pelabuhan lagi, 2 lagi untuk pemecah penumpukan di Merak. Nah, ini salah satu antisipasi perbaikan yang kita ingin melihat nanti hasilnya seperti apa. Dan bukan cuma itu, kita lihat tadi di tol itu juga sudah ada penambahan rest area untuk penambahan penampungan pemudik yang akan nanti melewati di rest area, karena kita juga tidak ingin terjadi penumpukan di ujung. Kalau bisa ini bisa dibagi untuk mengurangi penumpukan yang padat seperti tahun-tahun sebelumnya di Merak. Dan ini saya kira salah satu antisipasi dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya aparat terkait, ya. Ada perhubungan, ASDP dan Polri, kita harapkan untuk bisa berkomunikasi, ya, agar nanti ke depan kalau terjadi ada penumpukan seperti itu harus ada segera melakukan plan B seperti apa. Ini plan A yang sudah dibuat, ya, agar secepatnya diambil itu, jangan tunggu lagi. Ini siapa yang harus memutuskan itu, ya kan? Nah, itu yang kita ingin minta supaya harus ada plan A, plan B, plan C yang sudah dilakukan. Dan itu harus segera diantisipasi, tidak lagi menunggu harus sampai sekian penumpuk yang ada di sini, sekian kilo, itu baru diambil keputusan. Agar secepatnya, begitupun dengan ujungnya yang ada di sini. Kenapa? Bagaimana bisa membuka percepatan untuk penyeberangan di sini agar jangan sampai penumpukan di sini begitu banyak. Itu yang kita inginkan, dan tadi sudah disampaikan ada lagi tambah 2 dermaga jalur. Itu sangat menurut kami ini sangat baik, dan kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, jadi ada catatan-catatan penting dari Komisi 5 dari bagaimana pelaksanaan mudik 2022, ada peningkatan juga untuk mudik di tahun 2023 ini. Mungkin ada himbauan atau seperti apa para pemudik, Pak, yang akan melakukan perjalanan mudik, khususnya untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik ke wilayah Sumatera? Ya, saya kira ini penting, ya, karena tadi kita baru berbicara dengan kita coba tanya penumpang. Ini ada penumpang yang dengan keluarganya, ibu dengan anak sama orang tua dari ibu yang jalan duluan, ya kan, suaminya masih bekerja, ya, nanti suaminya belakangan di hari-hari H. Ini salah satu solusi yang baik untuk, karena di bawah anak kecil. Bagaimana kalau nanti pas H-2 atau H-1 penumpukannya begitu padat di sini, kan tidak nyaman dengan anak kecil di bawah, ya kan. Saya kira ini yang harus dilakukan oleh masyarakat, dan mereka sudah melakukan beli tiket pakai online. Nah, ini saya kira jadi tidak lagi di sini ada penumpukan beli tiket dan sebagainya. Mereka ke sini sudah punya tiket, dan ini salah satu solusi yang dilakukan saya kira oleh ASDP, ya, sangat baik untuk bisa tidak terjadi lagi penumpukan di depan-depan ini. Walaupun begitu, kami juga minta untuk bagaimana masyarakat yang belum tahu ataupun ada musibah yang buru-buru harus menyeberang, dia harus hadir di sini,
itu pun disiapkan bahwa mereka juga bisa mendapat tiket di tempat sini, tapi dia jalurnya jalur khusus. Oke. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik Pak 2023, silahkan. Ya, saya kira untuk para pemudik agar sangat terutama menjaga kesehatan. Kita tahu sekarang lagi cuacanya cukup ekstrim, panas, tiba-tiba juga bisa hujan. Ini kan terhadap kesehatan sangat berpengaruh, dan cuaca juga di laut sewaktu-waktu. Dan ini kita minta untuk seluruh masyarakat yang akan menyeberang atau dari Jawa ke Sumatera ataupun dari Sumatera ke Jawa untuk bisa lebih berhati-hati, dan schedule keberangkatan kalau bisa diatur tidak terburu-buru, tidak nanti sampai hari H baru semua melakukan itu, maka akan terjadi penumpukan dan ketidaknyamanan untuk para penumpang itu sendiri. Maka aturlah keberangkatan sebaik mungkin agar dapat kenyamanan yang lebih baik, dan terutama kepada penyedia jasa yang ada di ASDP dan seluruh stakeholder yang terkait, kami juga minta berikanlah pelayanan yang baik kepada masyarakat. Karena masyarakat ini ingin kembali ke daerah, ini mudik ini sudah tradisi yang turun-temurun, dan kita tahu kita hampir 2 tahun lebih kena kasus COVID yang begitu hebat, dan masyarakat tidak diizinkan untuk pulang, dibatasi pergerakan masyarakat. Dan tahun ini pemerintah sudah memberikan kelonggaran dan kita lihat ekonomi kita sudah meningkat baik, maka pasti ada peningkatan di dalam mudik tahun ini. Baik, terima kasih Pak Robert Rau dari Pelabuhan Merak. Saya Supki Abdul dan juga Dewi Utomo melaporkan untuk TV Parlemen.